pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ku kagumi, hanya Engkau yang layak ku sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak ku puja. Glory bagi-Mu, ku datang menyembah-Mu, ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya,
kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya, glory bagi-Mu. Perkenankan kami masuk hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami datang menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiala ramaya sikala ramaya sikala ramaya ku sikala ramaya sikala ramaya se hiala ramo hiala ramaya se. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau yang menuntun kami Tuhan. Bawa kami terus kepada segala kebenaran dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kurang semangat. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selama kita masih hidup, kita tidak luput dari masalah. Amin. Tapi janji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Oh, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Glory bagimu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai yang beriau Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa selalu mengubah hidup kita menjadi baru setiap hari. Haleluya. Perbarui kami ya Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, haleluya. Betapa ku mencintai, haleluya Yesus. Segala yang telah terjadi, haleluya. Tak pernah sendiri
jalani hidup ini selalu menyertai. Amin, haleluya. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Bapa. Kami sembah Engkau. Haleluya. 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 Engkau saja yang layak ku sembah, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Biarlah Engkau terus mengubah kami setiap hari Tuhan. Kami menjadi baru. Haleluya. Saya mohon dengan kasih Kristus. Ibu Andreas berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu yang besar, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu,
Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawa berita firman-Mu. Biarlah urapan dari Allah yang Maha Tinggi menyertai hamba-Mu. Dan firman-Mu itu menjadi firman yang hidup dalam kehidupan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau membebaskan setiap hati-hati yang terbelenggu pagi hari ini Tuhan. Dan sukacita surga-Mu ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tetap sehat, bersukacita, jaga protokol kesehatan ya. Karena virus belum habis, kita harus siap sedia. Terus berjaga-jaga saudara, untuk kebaikan kita bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, ya luar biasa. Saya enggak semoyoan sama Bu Santoso yang pemimpin pujian ya. Pujian pertama tadi dikatakan lebih dari pemenang ya. Tentunya kita semua ingin jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, persis yang kita bicarakan, kita bahas pagi hari ini. 1 Samuel 16. Siapa dia? Daud. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. 17. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, luar biasa ya. Cerita ini, kisah ini menceritakan bagaimana Samuel diutus Tuhan untuk mencari pengganti dari Raja Saul. Ya, tahu ceritanya ya. Raja Saul ditolak Tuhan karena apa? Enggak nurut sama Tuhan. Gawe karepe dhewe, saudara. Sebab itu kita pun juga jangan sampai jadi orang Kristen karepe dhewe ya. Tetapi karepnya Tuhan yang harus kita kerjakan. Amin. Ternyata di sini dalam pemilihan ini, seleksi ini bahkan diceritakan 7 orang bersaudara untuk sampai kepada Samuel untuk melihat siapa yang akan ditentukan Tuhan untuk menjadi pengganti daripada Raja Saul. Semua gede-gede ya, gagah-gagah, pendidikan tinggi. Wah, pendek wow gitu ya saudara-saudara ya. Daud. Tetapi kok ngeletek sing dipilih saudara? Ya itu Daud. Ya, wis ndak karu-karuan ambune karena dia seorang gembala kambing domba ayahnya, saudara. Itu loh Tuhan itu, saudara. Tuhan ndak pernah melihat pangkatmu opo, inimu ya opo, saudara ya. Kekayaanmu, bodimu enggak, saudara. Tuhan itu melihat hati. Bagaimana hati kita di hadapan Tuhan? Apakah hati kita itu mudah untuk diubahkan? Apakah kita punya hati yang keras? Hati yang sok mendongkolan? Tetapi yang dilihat ini hatinya Daud, saudara. Dia memiliki hati yang indah di hadapan Tuhan. Luar biasa. Mari kita orang percaya, anak-anak Tuhan, belajar memiliki sikap hati seperti Daud. Ya, lek ditegur terima kasih, berubah. Ya, ndak ngambul, ndak ngambek. Ya, saudara. Itu ciri orang yang rendah hati, saudara. Orang yang rendah hati, orang yang mau diajar, orang yang mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Ada beberapa hal di sini. Kenapa Tuhan kok tertarik dengan hatinya Daud, saudara? Wes waktu datang itu ya gak karu-karuan, ya mau kecut lebus gak karuan ya, karena dari padang mengembala, saudara ya.
Wes gak karu-karuan mambu keringet, mambu tetek bengek, mambu binatang gitu saudara ya. Kok justru orang seperti ini? Pertama, Daud adalah beriman kepada Tuhan. Amin. Mungkin saudara enggak cantik. Ya, pendidikannya kurang. Maaf ya, seandainya. Wes gak pokro ya di hadapan manusia. Tetapi kalau hati saudara memiliki hati seperti Daud, maka itu hati yang berkenan kepada Allah. Tuhan tidak melihat bodi kita, kepandaian kita, kecakapan kita. Tuhan melihat hati. Ternyata hati manusia itu berharga di mata Tuhan. Amin. Hati kita itu berharga di mata Tuhan, saudara. Masih wangi rodo penceng-penceng, perot-perot. Kalau hatinya sip, itu cocok sama Tuhan, saudara. Ya, dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah. Dia mengandalkan Tuhan seluruh hidupnya. Dimanapun, kapanpun. Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Setiap dalam peperangan. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Mau perang. Tanya dulu. Dia punya baju efod, saudara. Untuk dia berhubungan dengan Allahnya. Daud seorang percaya yang beriman sungguh kepada Tuhan. Ya, kedua, Mazmur 20 ayat 7. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Orang yang diurapi Tuhan. Ya, jadi sekalipun musuhnya banyak, ya, dia orang yang diurapi Tuhan jadi pemenang, saudara. Ayat 7. Ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud punya urapan Tuhan. Kalau dia tidak punya urapan Tuhan, kapan menangnya mbak Goliat? Saya mau tanya, kapan Daud akan jadi pemenang dengan Goliat yang besar gitu, gede gitu ya, pengalaman perangnya luar biasa. Daud bisa kalahkan, dia bunuh itu Goliat. Karena ada urapan Allah, ada tangan Tuhan yang menuntun, memimpin kehidupan Daud, saudara. Saya percaya saudara orang-orang yang diurapi Tuhan, amin. Saudara orang beriman, amin. Saudara dijadikan lebih dari pemenang. Jika Allah bersama dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Itu loh keadaan saudara. Jadi enak persoalan aja nemen-nemen mikire saudara ya. Boleh dipikir, sing iso dipikir. Sing ora iso dipikir diuncal nang Tuhan gitu loh saudara ya. Biar enteng hidup ini. Ya, sing iso dipikir, sing gak iso dipikir serahno mbek Tuhan. Dia yang punya hidup, yang punya segalanya. Amin. Ya, supaya kita tidak jarang stres, saudara ya. Stres, mikir setiap hari itu stres. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud orang yang beriman kepada Tuhan, mengandalkan, mempercayai hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Mazmur 50. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-13. Ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Coba 12. Kok ini ya? Kok ini ya? Mazmur 50. Jangan ambil rohku gitu kan.
Mazmur 51, ya bukan 50, salah tulis. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, kalau saudara mau jadi pemenang, nurut ambek pimpinan Roh Kudus, saudara. Ya, nurut dengan pimpinan Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin kita, mengarahkan kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan Daud. Daud tidak mau sampai rohnya itu diambil seperti Saul. Dalam perjanjian lama seperti itu, ketika umat Allah tidak taat, maka roh itu meninggalkan kehidupannya, maka rusaklah kehidupannya. Ya, saudara, kalau saudara sudah ada Roh Kudus, jangan diduka-citakan. Ya, terus dijaga, dipelihara, nurut ambek pimpinan Roh Kudus, selamat saudara. Saudara jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang. Ketika Roh Kudus benar-benar bekerja, berkuasa di dalam hidup kita. Ingat ya, ketika Raja Saul itu kerasukan setan, ya kan? Tidak damai sejahtera, dia panggil Daud untuk main kecapi. Benar enggak? Benar. Orangnya diurapi Tuhan. Disertai Tuhan. Jadi kan berhasil kehidupannya. Itulah Daud, saudara. Saya percaya saudara dan saya tidak beda dengan Daud. Kita orang percaya. Ada urapan Allah. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Percaya, saudara. Sekalipun kita mendengar sini sana berita tidak karuan, saudara. Selama saudara tetap beriman, mengandalkan Tuhan. Ada rohnya di dalam kita. Ada urapannya menyertai kita. Saudara, semua itu dibikin beres sama Tuhan. Dibikin beres sama Tuhan, saudara. Saya bercerita tentang persoalan, masalah. Seambrek, saudara. Seambrek. Tapi saya percaya dengan Roh Kudus. Saya beriman kepada Yesus. Bahwa bersama dengan Allah kita melakukan perkara yang gagah perkasa. Mazmur 60 ayat 14. Luar biasa, saudara. Ada penyertaan Tuhan yang heran. Yang luar biasa ketika saudara percaya. Ada urapan itu jangan sampai urapan itu rusak. Ya, jangan sampai Roh Kudus itu kita dukakan, saudara. Ya, kita hormati, kita hargai Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi ketiga dari Tritunggal Allah, saudara. Ya, berhati-hati di dalam hidup ini. Jangan sampai hidup kita dikotori, dinajiskan, dicemarkan dengan perkara-perkara dunia ini. Saudara, memang kita masih ada di dunia. Tetapi bertindaklah waspada dan berhati-hati di dalam dunia, saudara. Jangan mudah kita terseret. Jangan mudah kita terombang-ambing oleh arus dunia ini. Selama ada Roh Kudus, selama ada urapan Allah, saya percaya Allah beserta kita. Immanuel menyertai kita. Amin. Luar biasa. Ada lagi satu ayat. Mazmur 119. Ayat yang ke-11. Ya. Dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Ya. Dalam hatiku. Daud adalah orang yang suka nyimpen firman Tuhan. Menghargai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan menjadi kesukaan bagi Daud. Dia simpan firmannya di dalam hati, saudara. Supaya tidak melakukan dosa. Ya, sapa sing iso nyolong firman di hati, saudara? Enggak bisa. Ya, hati kita itu harus diisi dengan firman Tuhan, saudara. Untuk bekal kita menghadapi tantangan-tantangan yang jahat ini. Tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa iman, tanpa urapan, saudara bisa keok, saudara.
Ini loh. 4 hal ini penting. Hidup kudus itu penting dijaga, dipelihara. Ya, kalau sudah pakai baju putih ini, nek longgo, nek apa-apa, lek mau makan, sing hati-hati. Karena putih ini mudah tercemar. Ketok saudara baju putih betul ya. Lek bajune Pak Wi tak ibu. Ngene-ngene ora ketok, ya kan. Tapi lek namanya baju putih, saudara dan saya itu di hadapan Tuhan itu berbaju putih loh. Karena saudara sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Sudah dikuduskan. Coba mari saudara. Jangan kita cemari hidup kita. Kita jaga. Ya, dengan 4 hal yang Tuhan berikan kepada Daud. Sebagaimana diberikan kepada kita. Ayat terakhir. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, ya gitu kan ayatnya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Lah saudara, kata gak dibelo ya apa ambek Tuhan. Gak disertai Tuhan, gimana hidupnya Daud. Gak jadi lebih dari pemenang Daud. Karena dia orang yang melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, melakukan firman itu tidak mudah ya. Perlu kerja keras, perlu kesungguhan hati. Untuk melakukan firman Tuhan ini saudara, perlu peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka hidup saudara, hidup saya lebih berkenan lagi daripada hari kemarin. Tuhan ubahkan kita melalui kebenaran firman-Nya. Firman-Nya sanggup mengubah sikap hati kita. Saya percaya sekali ya, saya kagum dengan pribadi Daud ini saudara. Ya, sekalipun orang sederhana, dia orang yang berkenan kepada Allah. Saya percaya saudara dan saya orang yang sudah diperkenankan Tuhan. Amin. Sudah diperkenankan Tuhan. Sebab itu mari kita lebih lagi untuk menjadi orang-orang yang berkenan. Ya, supaya ketika Tuhan datang, kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ayo undang berdiri. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak membuat kami jauh dari Engkau. Sekalipun semeru erosi, ada Tuhan menyertai kami. Orang percaya tidak dibiarkan menghadapi celaka. Sebab itu kami mau berlindung hanya kepada Tuhan. Mau tinggal di dalam urapan Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan dan kami layak berkenan seperti Daud. Sekalipun pernah jatuh dalam dosa, ketika ia mengakui dosa dan kesalahannya, Allah tidak meninggalkan, karena Dia tahu janji firman Allah ya dan amin. Ajari kami tetap tinggal di dalam Tuhan, susah senang, ada berkat maupun tidak ada berkat, ada virus corona. Hari ini kami percaya orang yang berlindung kepadamu akan terjamin selama-lamanya seperti Daud. Berkati hamba-Mu, sekalipun ibunya meninggal, dia besok baru ke Malang, dia tidak berani tinggalkan pelayanan. Pakai dia, urapi dia, beri penghiburan. Baik kami yang susah, kekasih-kekasih kami yang ada di kaki Gunung Semeru yang terbakar oleh erupsi. Tuhan, hiburkan keluarga, hiburkan rumah dia, bupati
jajanannya, supaya kami boleh mengalami kekuatan pemeliharaan Allah. Kami tidak jauh dari Engkau, tetapi kami tetap tinggal dalam urapan-Mu. Mau tinggal dalam urapan Allah. Ada kekuatan, ada kemenangan. Amin. Semua berdiri, angkat anggur, roti ada di tangan kita lebih tinggi. Bapak yakin ini tubuh Kristus, sekalipun lambang di dalamnya ada muatan kuasa Allah. Amin. Pengampunan, pemulihan, sehingga engkau tinggal tetap di dalam Tuhan. Apa yang menimpa engkau? Firman Allah berkata, apa yang aku terima dari Tuhan, kata Paulus, ku teruskan kepadamu. Ketika malam terakhir, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, makanlah, minumlah, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ketika kamu makan dengan percaya, engkau terima masuk dalam sengsara salib Kristus. Endingnya kemenangan. Amin. Pemulihan, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, kekurangan dicukupkan. Tidak ada damai Allah menyertai. Yakin dipersatukan dengan tubuh Kristus, makan dengan iman dan percaya. Katakan dalam nama Yesus. Sementara makan, buka cawan plastik, angkat, tinggikan lebih dari kepala. Ini memang anggur biasa, tetapi kalau ada iman, ini sama darah Yesus 2000 tahun yang lampau mencucikan dosa aib kita. Sudah semua? Bapak Ibu yakin dipersatukan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Musiknya ini semua urapan ada di tempat ini. Tuhan ajukan segala masalah, kemenangan terjadi di tempat ini. Allah terjadi di tempat ini. Amin. Ajukan setia penuh dosa, suara kemenangan terjadi di
kami tidak punya cita, kami tidak punya kedudukan yang tinggi. Tapi kalau ada urapan Allah, kami berhasil di dalam segala perkara. Tambahkan jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan di tempat ini. Amin. Yang di rumah, di sini, semua diberkati. Angkat tanganmu. Dua-dua. Ketika kami mengatakan tanda menyerah, Tuhan turun tangan, memberkati kami, mengampuni kami, memulihkan kami. Tolong hamba puja yang sudah menyampaikan firman. Besok pagi dia berangkat kemana? Kuatkan, hiburkan. Mama datang dipanggil, tapi mama sudah menerima Yesus sebagai juru sama keselamatan ada pada. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan memberkati kami. Berkat yang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ada pengumuman. Shalom. Saya minta untuk semuanya tetap di tempat masing-masing ya. Saya akan menyampaikan pengumuman sebentar saja. Untuk tanggal 26 yang di luar tetap di tempat ya. Untuk tanggal 26 Natalan kita dirayakan pagi dan sore. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau ingin mendaftar sudah dibuka untuk mendaftar yang ingin mengikuti perayaan Natal. Kalau misalkan sebutkan nama, misalkan ya Bapak Wahyudi, ya itu ditulis pagi gitu ya, supaya datanya tepat. Jadi kalau sudah dari yang mengkoordinasi dikatakan pagi, lalu dari yang mengkoordinasi ini, oh sudah penuh pagi, mohon mau dipindahkan ke sore ya, karena kita mau membagi waktu secara tepat. Ya, jadi mulai hari ini bisa mendaftar untuk yang ikut ibadah perayaan Natal pada tanggal 26 yaitu pagi dan sore ya. Jadi nanti daftarnya ke Ibu Yati. Terima kasih, itu saja pemberitahuannya. Tuhan memberkati. Ada satu pengumuman karena dengan berita Semeru erosi, Bapak Ibu yang ada pakaian bekas layak dipakai, bisa dikumpulkan gereja. Mau beli apa? Air, beras, kita kumpulkan. Kita nanti kasihkan daripada sendiri-sendiri. Kita kumpulkan lewat nanti apa yang ada sehingga terkumpul dengan baik. Terima kasih lewat pengumuman ini Tuhan memberkati. Amin. Tetap jaga protokol.